ketika saat cahaya makrifat dalam hati jenengan dinyalakan Allah, maka selain ilahun wahid tadi yang kita anggap Adam, yang kita anggap ada, itu sudah tidak ada alias Adam. Ini khusus bagi hati yang cahaya makrifate iku dinyalakan Allah. Satu. Nomor dua, maka nyatalah yang tadinya kita anggap gak nyata. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang Pak pemahaman nih. Sekarang bagaimana caranya biar cahaya makrifat itu dinyalakan Allah segampang keterangan ini? Kita harus betul-betul mempunyai guru akhirat, lalu kita dididik beliau dinu tauhid, lalu kita diperintahkan kholwat, dijabarkan dzikir yang bisa mendatangkan cahaya makrifat. Dzikir apakah yang bisa mendatangkan cahaya makrifat itu? Munculnya warid atau cahaya makrifat sebab wirid sing jenengan istiqomahkan. Wirid itu harus dilakukan, zikir wajib itu dilakukan. Zikir yang manakah yang menjadikan hati jenengan iku lepas dari kegelapan? Utawi Allah iku waliyun, jikalau jenengan jadikan sebagai penolong jenengan. Allah yang mana yang dimaksud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihin ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikh ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramain, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh ingkang rawuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Prigen, Desa Pintrang, wabil khusus akhinal kiram Ustadz Arifin sakeluarga, jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di rumah, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami ing ngersa dalemipun Allah, di mana kita masih diberikan satu kenikmatan, masih diberikan satu rahmat, sehingga kita bisa berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga untuk malam hari ini dalam acara taklim muta'alim yang di Pintrang jatuh pada minggu kedua hari Ahad setiap bulan, untuk malam hari ini biar tidak ada saling menyalahkan, ya, kita urai siapa sih hakikatnya Habib itu.
Ngatan. Ini Allah terangkan di dalam surah Ali Imran 31-32, diterangkan Allah di dalam surat Yunus surat yang ke-10 ayat 62-63. Jadi jenengan yang sudah memahami, menerima hati terhadap ajaran Rasulullah ini yang di jalur dinul haq, wis mboten usah kena istilah iku rumor-rumor sing wonten Jawi. Difokuske mawon zikir jenengan kali kula, karena umur kita hanya tinggal sedikit. Kita fokuskan untuk mendekat dan bertemu Allah. Dengan begitu nanti ibadah apa yang terjadi pada diri kita, baik secara murni atau tidak murni, mahdhuf atau wiru mahdhuf, estu di mata Allah dicatat sebagai ibadah makbulah mekaten. Monggo ayo dibahas secara kepala dingin, gak usah nyalake sicilan liyane. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 31-32. Kul dawa sira Muhammad, ing kuntum lamuno ana sira kabeh iku tuhibbunallaha, nyintai sira kabeh Allah ing Allah. Katakan Muhammad, iki Rasulullah disuruh Allah mengatakan terhadap kita, in kuntum tuhibbunallaha, apabila kau ingin mencintai Allah, fattabi'uni, mongko do manuto sira ni ing ingsun. Ini dawe Allah dingendikaake kanjeng Nabi, ikuta sira ing ingsun, ikuti saya. Bapak Ibu, di dalam maksud kalimah fattabi'uni iki kebanyakan umat Islam khususnya ngikuti hanya sisi syariatnya saja. Siapapun kita kalau mengikuti dari unsur syariatnya saja, jasmani, ibadah, jawareh ini mesti khilaf. Sehingga jangan heran kalau muncul beberapa madhab, muncul beberapa imam pun memang itu kondisinya khilaf. Biar enggak khilaf, biar satu poros menjadi ummatan wahidah, saran saya khususi umat Islam dimanapun Anda berada, ikutilah ajaran Rasulullah di satu sisinya. Mana hakikat untuk menuju makrifat? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Rasulullah itu hak, membawa petunjuk dan diutus oleh Allah, wa dinil haq ay dinu tauhid, dengan membawa agama untuk mendidik sing agama itu mengesahkan Allah sehingga bisa sampai ilahun wahid. Rasulullah sampun berkata dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu sekalian itu yaitu ilahun wahid, Tuhan yang esa. Surat Ikhlas juga begitu, kul huwallahu ahad. Nah, untuk bisa sampai ke esa, ilahun wahid, otomatis harus ruhaniyah kita mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Ini kalau umat Islam khususnya Indonesia mau menerima, kalau enggak juga enggak apa-apa, sebab ini ajaran Rasulullah, tidak ada paksaan. Siapapun panjenengan, kita semuanya kalau sudah masuk di dalam dinut tauhid mungkin akan paham, nggak ada khilaf nanti
Artinya secara syar'i tetap banyak khilaf, tapi tidak menjadikan hati hasud, saling menjatuhkan. Ndak. Iku yo karepe sapa? Lah ngoten nggih. Sing af'al iku yo sapa? Sing af'al sing ning kene yo sapa yang satunya. Jadi damai nanti. Bon. Jikalau di sini ada istifham Pak Bu, fattabi'uni, setelah kalimat fattabi'uni ada istifham yang disembunyikan. Apa? Kalimat pertanyaan atau syarat yang disembunyikan. Apa? Jikalau kita semua umat manusia betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah, tidak hanya di jalur syar'i akan tetapi di jalur hakiki, maka yuhibbukumullah, yuhbib mongko nyintai kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah, wa yaghfir lan ngapura sapa Gusti Allah lakum maring piro-piro dosa jenengan kali kula, baik secara jasmani lebih-lebih rohani yang disebut syirik. Sebab wallahu ta'ala Gusti Allah iku ghafurur rahim, dat kang maha pengampun. Yuhbib, Allah mencintai. Dari kata habibun, secara harfiah habib itu dari kata habibun, seseorang yang dicintai Allah, seseorang yang dicintai Allah. Kita tidak membahas, dan ayat ini tidak membahas apakah itu ada sisi nasab atau tidak Pak. Allah tidak membahas siapapun yang Allah cintai, akhirnya mereka mendapatkan gelar Habib, itu tidak dari unsur nasab atau tidak. Hal ini nanti Allah tuangkan di dalam surah Yunus ayat 62-63. Tidak dari unsur apakah itu nasab atau tidak. Ada istilah ahli bait. Ahli bait berarti beliau, garwa-garwa beliau kali putra-putra beliau. Niku ahli bait. Kalau duriyah berarti keturunan dari kanjeng Nabi. Iku duriyah. Tapi kalau bicara Habib, jamak dari habaib, itu tidak dari nasab. Secara hukum hakikat miturut surat Ali Imran ini, siapapun panjenengan akan dikasih Allah gelar Habib. Apa sih Habib? Hamba yang dicintai oleh Allah. Sebab apa? Sebab prosesnya awal adalah mengikuti ajaran kanjeng Nabi. Apakah ajaran itu disampaikan oleh dari nasab atau para sahabat? Ilmunya sama. Kalau memang betul-betul dari kanjeng Nabi, baik di jalur syar'i maupun hakiki, sama Pak. Jadi jenengan angsal belajar dari unsur duriyah beliau, bisa dari unsur sahabat orang dekat beliau. Para sahabat zaman itu nggih termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Niki beliau-beliau termasuk golongan ashabul kiram, sahabat yang dimuliakan Rasulullah atau sahabat dekat, cara bahasa Surabaya teman CS, ngaten, teman CS. Lah niki. Lah ilmu dari beliau sama dengan apa ilmu yang disampaikan oleh duriyah. Saya tidak bicara masalah bukan sanad yang dzurriyah yang terputus, yang ngaku-ngaku dzurriyahnya atau dzurriyah. Tidak, saya tidak bahas itu. Saya bahas tentang Habib di mata Allah. Itu adalah siapapun panjenengan yang mengikuti ajaran kanjeng Nabi. Di samping yastami'unal qaula, Az-Zumar 18, di samping jenengan mendengarkan keterangan-keterangan ilmu
dari baginda Rasul yang disampaikan oleh tabi'ina sholihin sampai zaman abad 14 ini sama dengan mutunya saat beliau ashabul kiram itu mendengarkan langsung dari Kanjeng Nabi. Beliau ini, kita panjenengan ini telah mendengarkan, tidak hanya beriman akan tetapi fayat tabiuna aksanahu, mengikuti. Arti mengikuti adalah mengamalkan maksud daripada dinut tauhid ini. Dalam rangka apa kita harus mengikuti ilmu tersebut? Dengan bentuk kita adalah berkholwat atau zikir, dalam rangka untuk membersihkan cintanya hati kita yang mulai saat akil balik sampai detik ini hati kita bercinta beriman pada selain ilahun wahidun yang secara syariat disebut Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya dengan kholwat, dengan uzlah yang wiridnya zikir, itulah cara untuk membersihkan apa yang menjadi al-aurah, penyakit kotoran hati kita ini. Setelah jenengan kali kula terus melakukan dengan istiqomah kholwat ini lewat zikir wiridnya ini, maka yuhibbukumullah, Allah bakal nyintai jenengan dan dosa-dosa apa yang telah kita lakukan, baik secara jasmani lebih-lebih rohani, wa yaghfir lakum dzunubakum. Saya berani mengatakan semua dosa, baik yang ada kaitannya dengan jasmani, pernah kita zina, pernah kita membunuh orang, pernah kita nyolong barang orang, wa yaghfir lakum dzunub, jamak dari dambun. Nek dambun berarti dosa satu, nek dzunub pirang-pirang dosa. Berarti tidak hanya secara jasmani dosa kesalahan kita pada Allah, tetapi juga secara rohani. Makanya nanti jenengan kalau zikirnya sudah jalan, aku yakin semakin lama tertata keadaan rohaniah jenengan datang Allah secara otomatis. Kalau hati sudah tertata, aktivitas jasmaniah juga tertata. Husnul a'mali, kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, husnul a'mali, bagus-bagusi laku jasad a'maliyah ini di mata Allah. Oleh bagus iku sebab nata iju husnil ahwal mingkol bin zahidin, karena bagusnya munculnya bagus yang dimunculkan dalam keadaan ruhaniah jenengan. Kalau ruhaniah jenengan iki keadaannya dikatakan bagus, itu ruhaniah sampai iku ini wajah tuaj wajah, hatimu selalu memandang semua apa yang berlaku dalam diri kita bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita sudah tidak ngaku kalau kita bisa sholat, bisa ngaji, bisa bernafas, bisa melihat, mendengar apapun. Akhirnya yang berkibar di dalam hati jenengan adalah ilahun wahid yang ada di dalam diri jenengan. Sumbernya dari itu. Bon. Lanjut 32. Kul, katakan juga Muhammad, kalau sudah mengikuti apa dari ajaranku iki, atiullaha, wis atau siro menyang Allah, wa rasulah lan atau siro, atiu atau siro Allah ing Allah, wa rasulah lan ing utusan Allah. Artinya apa, Pak? Jasmani ini harus taat kepada ajaran syariat Rasul. Nyun sewu, rohani itu taat kepada aturan hakikat Allah. Jikalau ruhaniah sampai mengikuti ketaatan pada Allah, otomatis jasmani yang mengikuti. Ulo niku nek ndase ngilen, buntute melok ngilen. Nek ulo iki ndase ngetan, ya buntute nderek ngetan. Menawi roh ini condong nang Allah, mesti jasad iki
ikuti, karena sebetulnya lagune jasad itu pancaran dari lagunya roh. Fa in tawallau mongko lamuno mingu sira kabeh, fa innallaha mongko sak temene iku, fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku la yuhibbu, ora bakal nyintai sapa Allah al kafirina ing pira-pira wong sing ngingkari ajaran Rasulullah. Tak simpulkan dari dua ayat ini, yang dimaksud ajaran Rasulullah itu khusus di jalur dinut tauhid. Pun inilah nanti yang akan mencetak si hamba siapapun akan menjadi kekasih Allah yang disebut Habib. Pun jadi jenengan empun gampang manggil Habib terhadap siapapun manakala beliau itu tidak masuk di dalam, mohon maaf, pengajaran Kanjeng Nabi niki. Lah, setelah beliau itu mengikuti ajaran Kanjeng Nabi niki dan mengamalkan, maka jawabannya ada di surat Yunus ayat 62 63. Monggo. Ala inna auliya Allahi, ingatlah bahwasanya sesungguhnya kekasih Allah iku la khaufun, ora gampang ning atine ku ana rasa wedi terhadap apapun yang menjadi hukum ketetapan Allah di depannya. Aku iki sok maem apa gak? Iki aku isok rabi apa gak? Aku iki dadi wong sing sukses apa ora? Tujuh aku iki hasil apa ora, dan lain sebagainya. Aku masuk surga apa ora, iki gak terpikirkan. Anggene beliau-beliau yang sudah mendawamkan atau mengistiqomahkan zikirnya pada Allah. Karena apa? Karena beliau sibuk melihat segala apapun yang dihadapkan Allah itu terhadap Allahnya. Mboten sibuk, tidak sibuk melihat apa yang perkara yang dilakukan oleh Allah. Sibuk melihat Allahnya, tidak sibuk melihat makhluknya. Saya ulang, mengapa beliau-beliau itu la khaufun dari segala hal apapun yang jadi keputusan dan takdir Allah? Karena beliau itu sibuk melihat Allahnya, tidak sibuk melihat makhluknya. Mengapa demikian? Karena bagi beliau-beliau itu yang nyata itu bukan makhluknya, tapi yang nyata adalah Allahnya. Letaknya di mana, Pak? Gini, beliau Syekh Ibnu Athaillah dalam satu makalah ning hikam itu dawuh gini, Pak. Kalau nggak salah itu ada di makalah 4 kalau nggak salah. Dawuh ngeten, kalau nggak 4 ya 14 ngoten kula supe. Ngeten dawuh. Al-kaunu utawi makhluk, jenengan kali kula. Kaun niku entah makhluk yang bernyawa atau tidak bernyawa, entah makhluk gaib atau bukan. Makhluk kasar jenengan, makhluk gaib seperti entut niku kan makhluk gaib. Angin termasuk makhluk gaib. Jin, iblis, malaikat. Iki disebut kaun. Surga, neraka, alam-alam, apa alam rahim, alam kandung, alam barzah, alam itu semuanya disebut kaun, makhluk. Mengapa disebut makhluk? Karena yang menciptakan adalah Allah. Status Allah adalah Khalik. Al-kaunu utawi kaun iku kulluhu utawi saben-saben kaun iku zulmatun, peteng. Miturut syarah zulmah di dalam kitab hikam itu diartikan zulmatun itu peteng, ai la maujud wa huwa
adamun. Artinya kaun iku sifatnya adam alias tidak wujud. Ibarat alam niki Pak, iki nek lampune peteng mati, lampune mati loh, berarti zulmah, gelap. Kalau keadaan gelap itu seakan-akan gelap lak wonten nggih, gelap itu ada, seakan-akan. Di waktu kapan kita itu mengatakan bahwasanya gelap itu ada? Dikala sinar lampu ini belum datang. Nggih, mboten? Oh iya, gelap ada, berarti gelap. Di waktu kapan kita mengatakan bahwasanya kaun makhluk itu ada? Dikala cahaya makrifat belum datang dalam hati kita. Belum datang. Jadi cahaya makrifat yang disebut dalam surat An-Nur ayat 35, nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayyasha, belum kita dapatkan. Belum Pak. Makanya nggak salah kita mengatakan gelas ada, lepek ada, pelem ada, semua ada. Karena posisi kita mengatakan ada itu cahaya makrifat di dalam hati belum menyala. Yun sewu. Lalu lampu ini kita petek, tes, cahaya menyala. Detik itu mana gelap tadi? Inilah dalam satu ayat Allah katakan kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Langsung hilang. Terus yang nyata ketika saat lampu menyala, yang tadinya kita anggap nggak ada, ketika gelap sampai kali kula nggak bisa melihat HP, melihat meja, melihat cagak, makanya ketabrak karena tidak bisa melihat. Ketika saat lampu dinyalakan, maka yang tadinya gak nyata menjadi nyata. Udah. Nur makrifat manakala sudah Allah nyalakan dalam hati hamba yang dikehendaki, itu boten menyangkut duriah loh. Di situ nggak ada nasab, berhubungan dengan nasab atau apa, nggak ada, nggak dijelaskan. Bahasanya mayyasha, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya ini akan diberikan hanya pada hamba yang dikehendaki. Berarti dinyalakan. Ketika saat cahaya makrifat dalam hati jenengan dinyalakan Allah, maka selain ilahun wahid tadi yang kita anggap Adam, yang kita anggap ada, itu sudah tidak ada alias Adam. Ini khusus bagi hati yang cahaya makrifate ikut dinyalakan Allah. Satu. Nomor dua, maka nyatalah yang tadinya kita anggap gak nyata. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Gampang Pak pemahaman nih. Sekarang bagaimana caranya biar cahaya makrifat itu dinyalakan Allah segampang keterangan ini? Bagaimana caranya? Kembalilah pada surat Ali Imran tadi. Kita harus betul-betul mempunyai guru akhirat, lalu kita dididik beliau dinu tauhid, lalu kita diperintahkan kholwat, dijabarkan dzikir yang bisa mendatangkan cahaya makrifat. Dzikir apakah yang bisa mendatangkan cahaya makrifat itu? Kholwat dengan wirid apa yang akan menjadikan munculnya warid? Kemarin Sabtu dalam pasal atau makalah 123 kalau nggak salah, Syeibun atau ilaih dawuh munculnya warid atau cahaya makrifat sebab wirid sing jenengan istiqomahkan. Wirid itu harus dilakukan.
Zikir wajib itu dilakukan. Zikir yang manakah yang menjadikan hati jenengan iku lepas dari kegelapan? Zikir yang mana? Sebab Allah itu sampun dawuh sudah bersabda di dalam surah Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Utawi Allah iku waliyun jikalau jenengan jadikan sebagai penolong jenengan. Allah yang mana yang dimaksud? Ilahun wahid. Jenengan bisanya ke ilahun wahid, prosesnya harus mengerti ilmunya, Pak. Ilmu yang telah diajarkan baginda Rasul, yang sampai saat sekarang diteruskan para tabi'in dan tabi'ina sholihin, yang selama 14 abad kemarin terkesan ditutup-tutupi. Ini lah kemunculan 2014 sudah digelar oleh Allah, wis gak ditutupi lagi, secara terang-terangan. Umat akhirnya mudah memahami, mudah. Nah, setelah itu kita terima, kita fahami, muncul satu iman, percaya, lalu kita praktekkan dengan bentuk wa amilus sholihah. Itulah yang disebut kholwat dan berwirid dzikir. Dzikir yang manakah yang kita wiridkan setiap saat dan waktu untuk supaya Allah menyalakan nur makrifat? Jawabannya ada di surah Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, baik pagi, siang, sore, malam, 24 jam. Udzkurullaha, ingatlah kau pada Allah. Ingat yang bagaimana? Dijelaskan Pak di situ. Zikron, kelawan dzikir sak temeni dzikir. Zikron dengan dzikir sejatine dzikir. Mana sih sing disebut sejatinya dzikir yang bisa mendatangkan nur makrifat dalam hati jenengan? Dzikir sudah sering saya bahas, ada 4 tahap dzikir. Dari tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Jahar, siri, sirul asrar, fana'u dzikri. Di antara 4 ini Bapak Ibu yang menjadi kunci untuk menghilangkan kegelapan dalam hati jenengan, yang menghilangkan iku Allah, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan. Iki kembalinya mukhatab, yukhrijuhum iku Allah, Pak. Bukan kita yang menghilangkan, bukan dzikir kita yang menghilangkan. Jelas yukhrijuhum bakal ngetokake sapa ilahun wahid Allah terhadap keadaan hatimu minadz-dzulumat, dari keadaan gelap ila nur, menuju terang benerang. Ini lah, itulah yang kusebut sebagai wahwa adzikru bisiril asrar. Dzikir yang tanpa ngucap, tanpa isim nama, tanpa lafaz, tanpa suara, tapi su'aul basirah, dengan rasa. Artinya ketika terjadi apapun, baik yang berkenaan dengan diri kita atau di luar diri kita, hati jenengan harus merasakan dengan bentuk sadar, iling sadar, yang berperan hanyalah ilahun wahidun. Boten diucap. Ningati sampean iki membangun, menghidupkan rasa atau iman bahwasanya sing wujud segala apapun, yang berperan dari sisi apapun, cuman Allah subhanahu wa ta'ala. Iki gak mudah bisa diterima golongan am lho Pak, golongan umum mboten saged. Tasik perangan ningati, tasik perangan gak mudah.
Bagi jenengan yang sudah mengikuti ajaran Rasulullah mudah sekali. Jadi setiap aktivitas apapun ya jenengan ini, hati jenengan dituntut dzikron katsiron, disuruh ingat dengan sebanyak-banyaknya. Ini tanpa batas. Katsiron ini relatif. Artinya mampu jenengan saat ini berapa? Umpama ngomong hitung, tapi nggak boleh jenengan hitung. Saukeh-ukeh sejatine eling. Jenengan sadar sing ngaji iki dalam hatinya, hati jenengan keakuannya Allah. Sing dahar ini, yang beraktivitas dalam dahar ini sejatinya adalah Allah. Lanjut, jangan dituduh Allah dahar. Yang beraktivitas dalam kedaharan itu adalah Allah. Nek bahasa dahar, yang dahar ya kita jasa. Yang berkuasa itu loh Pak. Paham nggih? Nanti kalau sudah nyatanya Allah itu nyata, maka dalam pandangan hati sampean ini sudah tidak ada bahasa dahar. Mboten muncul. Ora enek. Makhluk kecapan ini mboten muncul. Cuma nek melihat dari sisi mata dohir, tetap makhluknya kecapan. Apa kecapan nih? Bahasa Indonesia nih. Ngunyah-ngunyah. Ngunyah-ngunyah. Niki tetap pandangan dohir gelas ya wujud. Tapi pandangan hati sampean pun buatan enten. Jadi untuk menyalakan nur makrifat dalam hati sampean, jabat cuma satu, dzikron katsiron. Kalau sudah hilang kegelapan, lalu nyatanya Allah itu nyata, maka beliau-beliau itu dititeli Allah di dalam surah Yunus ini ayat 62, aulia. Jamak dari wali, berarti tidak jauh berbeda dengan Habib, kekasih Allah. Sampean harus berguru terhadap beliau-beliau. Habib atau kekasih Allah ini dalam pandangan dalam sudut pandang Habib atau aulia mungguh Allah, jangan mungguh menungso. Nek mungguh menungso niku ono wali murid ya dah, ono wali catur. Pandangan Allah itu disebut Habib atau aulia adalah kekasih Allah. Tandane la khaufun, apa yang akan ditetapkan Allah masa depan ini beliau ora ono ati beti. Aku telepon rokok yo bae, biarin iku wis karepe Allah. Aku dijadikan orang miskin, yo hatine gak gelisah. Dijadikan orang kaya, tidak menjadikan kekayaan itu menghijabi hatine selalu bertemu Allah. Ndak. Wis itulah ciri-ciri pertama beliau yang disebut Habib atau aulia, habaib atau aulia. Lanjut, wala khaufun lan ora ono utawi aulia iku yang zanun, rasa khawatir, apa rasa gelisah, apa yang sudah terjadi. Misalkan apa yang sudah terjadi, beliau itu tidak gelisah atau meratapi nasibnya yang saat ini dalam keadaan fakir. Boten. Jadi beliau itu sudah di depan pun kekhawatiran nanti ini hajatku hasil apa gak, udah nggak ada. Aku punya hajat ini hujan apa gak, nggak ada rasa khawatir atau gelisah atau takut. Boten. Yowis, karena apa? Beliau karena sibuk melihat nyatanya Allah, bukan melihat nyatanya makhluk. Karena menurut pandangan basirah mereka, nyatanya makhluk yang disebut kaun itu sudah tidak wujud. Walaupun menurut pandangan mata dohir itu masih wujud. Aulia itu bisa dikatakan yoiku rupane alladzina lan wong akeh, alladzina rupane wong akeh amanu kang dongiman sapa ladina. Iman yang bagaimana ini? Apakah iman hanya di lisan? Bukan Pak. Maksud daripada ayat ini amanu itu sudah wa amilu sholihah,
lalu membawa titel al-ihsan, imannya sudah ihsan. Inilah imannya para aulia, inilah imannya para habaib, para kekasih Allah. Tidak cukup dari itu, wakanulan ono sopo amanu iku yattaqun, sopo aladina iku yattaqun podo takwa. Artinya takwa di sini berunsur dari 3 hal: ilmu, ajaran dinul haq, lalu amal, dilampahi selalu, dilakoni atau dilakukan setiap saat dan waktu, baik di dalam ibadah mahdhuf murni atau ghairu mahdhuf tidak murni, istiqomah terus menerus. Dadi wujud dohiri Pak, sampai nek kepingin roh aulia habaib alladzina amanu wa kanu yattaqun. Otomatis beliau ketika sudah yattaqun atau sudah ihsan akan sampaikan ajaran-ajaran itu terhadap umat. Itu pasti beliau sampaikan. Sebab Rasulullah, jangankan kita, Rasulullah pun di situ walau karihal musyrikun liyudhirahu ala dini kulli, walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh umat, tetap beliau sampaikan ajaran dinul haq itu, tetap beliau sampaikan. Nah sekarang tinggal pertanyaan, mereka yang ngaku-ngaku wis aku gak melihat siapapun, yang merasa ada duriah terus ngaku dari jalur ini, ngaku dari jalur itu, sekarang rupane karakter sifatnya persis seperti Rasulullah di dalam ayat ini. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau ndak, mohon maaf sekali lagi, saya hanya menasehati. Nasihat saya berdasarkan makalah Syekh Ibnu Athaillah tentang masalah berguru. Saya tidak menghambat-hambati, enggak. Apa? Bergurulah kau, bertemanlah kau, jadikanlah teman dekatmu itu orang-orang yang hatinya alim tentang Allah, ilmu tentang Allah. Inilah yang disebut dinul haq. Walaupun mereka itu dohirin boten alim, ilmu dohir itu berarti ilmu syariah, walaupun ilmu dohirnya tidak alim. Lebih baik jenengan berteman orang yang seperti ini. Saya tidak mengatakan ini ada unsur duriah atau tidak, enggak loh Pak ya, siapapun tanpa kecuali. Lebih baik jenengan iki bersahabat dekat pada orang yang hatinya condong pada Allah disebabkan alim ilmu batini, daripada jenengan iki bersahabat dekat kepada orang yang alim ilmu dohire tapi ruhaniyahnya itu tidak alim ilmu batini. Mengapa demikian? Ngeten. Sebab jikalau kau berteman terhadap alim ilmu batini, mesti jenengan ditarik, dituduhke, diajarke, didonongke, diseret untuk hati tawajuh menuju datang Gusti. Itu pasti. Beda dengan kita yang alim dohire, mesti jenengan kuseret baik hati jenengan untuk terhadap selain Allah. Ilahun wahid, nggak mungkin jenengan kulo seret ke ilahun wahid, nggak mungkin. Mesti jenengan tak bahas no ilmu dohir. Apakah dohir itu di alam muka muhadoroh atau muka syafah? Ya, jenengan pingin dadi wong sakti ya, doh ilmu kanorgane, bukaan kitab Mambaul Hikmah, ya ki tak ijazahno. Kui pingin dunyomu sukses, jadi pejabat atau pedagang sukses, ya ki wiritan. Nah gitu Pak, manfaatnya apa? Secara ruhaniah belas gak ada. Lebih-lebih kau berteman jopo jeruk celuk. Wis
Niki dalam konteks nek cari teman dekat loh Pak ya. Makanya di dalam guru akhirat itu gak menganggap jenengan iki murid, enggak. Dianggap anak. Dianggap anak. Imam Ghazali terhadap santri-santrinya pengikut itu tidak dianggap santri, dianggap anak. Mengapa demikian? Itulah anak dengan orang tua itu hubungan yang paling dekat. Gak ada mantan anak, gak ada. Mantan anak gak ada. Mantan santri gak ada. Makanya beliau mengatakan di dalam kitab Ihya, kemarin kita bahas di dalam waktu Ramadan, guru akhirat semuanya itu menganggap kita sebagai murid itu sudah dianggap anak. Supaya apa? Hubungan dekat. Sehingga jenengan ini mau bertanya dalam persoalan khalwat atau ilmu itu buatan sungkan. Sebab anak ke bapak. Nah, buatan sungkan toh? Buatan sungkan. Tumon bapak ngeriwu anak. Buatan tumon. Karena condongnya ruhania Allah. Buatan condongnya dunia. Buatan. Kasih sayang orang tua terhadap anak sepanjang masa. Kasih ibu pada orang tua sepanjang masa. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagaikan surya menyinari matahari. Kalau ceritanya balasan dunia aku iki bandau itu nyinari buat nenten. Itulah sifat Allah itu. Gak pengen untuk disembah, gak pengen untuk dipuja, tetapi akhlak kita mestinya kudu matur suwun. Bentuk matur suwunnya hanya satu. Wama umiru lan ora den perintah sira kabeh illa kecuali liya'budullaha hanya menyembah dateng Gusti. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa. Itu bentuk dikatakan menyembah dengan sebenarnya adalah jenengan iki dengan ilmu amal istiqomah terus berzikir sirul asr menuju fana'ud dzikri la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana. Disinilah disebut nyembah pun miturut pandangan hakikat. Dan ini jatuhnya baik di ibadah murni atau tidak murni. Secara jasmani boleh terjadi nyembah ini di ibadah murni, sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran, sedekah dan lain sebagainya. Jenengan berjalan di sabilillah termasuk murni. Lah yang tidak murni, jenengan kerja, ibu-ibu masak, ibu-ibu melayani anak-anak dan sebagainya. Itu tidak murni. Bapak kerja, jenengan muhadasah omong-omongan sampai konco. Lah itu tidak murni. Lah di sini tetap beliau-beliau itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka bertakwa terus. Sampai Rasulullah dawuh dalam hadis sahih, ittaqullaha haitsu ma kunta. Dimanapun kau berada, tetaplah kau bertakwa. Pun. Jadi kesimpulan pada malam hari ini yang disebut Habib menurut pandangan Allah. Habib itu adalah titel yang disematkan Allah dalam satu hamba yang artinya yang dicintai oleh Allah. Mereka itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dengan yattaqun inilah maka mereka itu la khaufun alaihim walahum yahzan. Itulah aulia. Dalam satu nama disebut aulia, beberapa kekasih Allah. Sekarang kalau kita bicara tulisan harfiah Habib, itu surat Ali Imran ayat 31-32 tadi. Karena beliau itu mengikuti ajaran Rasulullah yang berbudi luhur, lalu dia amalkan, lalu dia sampailah pada kemakrifatan Allah. Inilah disebut Habib. Pertanyaannya, mohon maaf, dari kubu manapun terserah. Yang mengaku atau tidak mengaku, sing ngaku-ngaku atau yang tidak ngaku-ngaku. Kok nggak ada tanda-tanda ini? Berarti itu miturut surat Ali Imran bukan Habibullah. Tidak pantas disemayati titel Habaib atau Habib. Terima gak terima? Monggo.
Saya katakan ini supaya yang di bawah tidak bentrok, Pak. Tidak bentrok. Nggak ada manfaatnya kita ngaku-ngaku. Justru akan menjadikan takabur kita. Iya. Tidak ada manfaatnya kita ngaku-ngaku supaya umat itu meyakini kalau kita itu adalah turunan. Nggak ada manfaatnya. Justru itu akan menjadikan, membawa dampak pribadi kita yang ngaku ikut takabur. Sebab nyun sewu, kalau betul-betul Habibullah, Auliaullah, nggak ada yang ngaku, nggak ada. Kalau betul-betul itu Habib kekasih Allah atau Aulia kekasih Allah, nggak ada yang ngaku-ngaku aku wali, aku Habib, nggak ada. Karena beliau itu, mohon maaf, justru malah Allah tutupi kehabaibnya, kehabibannya atau kewaliannya dengan sesuatu yang Allah letakkan supaya orang lain tidak tahu, kecuali Sultan Aulia atau wali kutub. Iki kaisok pun boten saged ditutupi, gak bisa. Memang ikut digelar Allah supaya umat ini betul-betul mau mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun Bapak Ibu hadirin, kita tetap berdoa, sebab 2 hari kemarin di Tangerang, ya, Tangerang atau di mana itu sudah bentrok. Di Gresik 1 minggu yang lalu hampir bentrok, hampir ya, antara Muhyiddin dengan Ansor atau dengan Banser NU. Miris Pak kita mendengarkan, miris sekali. Kita berupaya untuk ada di tengah, menyadarkan kedua belah pihak bagaimana caranya bisa untuk reda. Hanya satu jawabannya, kata Rasul, fattabi'uni, hatimu ikut aku, pelajari dinu tauhid ini, udah. Sebab nyun sewu, kubu satu atau satunya bakal mati badan. Nah ya, opo sing dibakak-bakak no. Ayo kita umat ini, mari kita ajak untuk mendekat, merapat hati ini untuk sowan ing ngersane Allah, dikarenakan umur kita nggak tahu sisa tinggal berapa. Apakah tidak ingat kita dalam satu ayat, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Lekaslah kembali kepada Tuhanmu karena waktunya sudah sempit, dan berpasrah dirilah padanya sebelum datangnya kematian. Jikalau ini tidak lekas kita lakukan, tsumma la tunsarun, kita nggak akan mendapatkan pertolongan Allah. Apa pertolongan dari Allah? Rahmatnya. Kita akan masuk di dalam alam yang gelap roh ini kalau tidak mendapatkan pertolongan. Tapi jikalau kita mengambil kebalikan ayat ini, artinya sisi kedua, jikalau kita mau betul-betul kembali kepada ilahun wahid, maka summalatun sorun lanafi sudah tidak berlaku, summatun sorun, maka disitulah Allah akan memberikan pertolongan. Apa? Ruhaniyah ini dibebaskan dari kegelapan. Jawabannya cuma ada di Al-Baqarah 257. Ada yang diberikan terang benderang, dikeluarkan dari kegelapan, ada yang tidak. Di situ dikarenakan karena kita itu bertuhan ilahun wahid yang kita jadikan sebagai penolong, yang tidak ditolong oleh Allah, masuk di dalam alam kegelapan. Walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid. Tauhid ini berarti selain Allah. Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di luar damai lagi, ya, damai. Jadi yang jelas, satu kata yang paling tegas, disebut Habib itu tidak pandangan dari duriyah. Disebut Habibullah miturut Ali Imran ayat 31 karena mereka itu dicintai oleh Allah. Allah mencintai itu bukan karena nasab, tapi amanu wattaqau, iman Anda, ketakwaan Anda. Iman dan takwa
Anda ini sesuai dengan apa yang dimaksud surat Yunus, jikalau jenengan itu mengikuti kanjeng Nabi pun, titik muaranya ada di situ. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog, atau senior-senior sesepuh nambahi keterangan terkait masalah materi malam hari ini. Monggo menawi wonten sing membantu atensinya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Romo saderenge. Saya mau tanya soal kholwat atau guru mursyid. Di saat kita kholwat itu kok selalu itu didampingi terus sama guru mursyid kita. Nah, terus guru mursyid itu apakah satu atau bisa lebih? Kadang-kadang guru mursyid satu itu muncul guru mursyid lainnya. Apa itu bisa dikatakan guru mursyid juga di saat kita kholwat itu? Nah, untuk penjelasannya, kalau matur suwun saderenge Romo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kholwat, apa sih kholwat itu? Kholwat adalah satu pekerjaan yang hanya dilakukan oleh orang-orang baik sebagai calon maupun kekasih Allah. Dan ini ritual yang sudah biasa dilakukan oleh para nabi dan rasul dan para aulia. Yang mengandung arti kholwat adalah yakfur bittauhid wa yu'min billah. Meninggalkan alam gelap menuju alam terang. Meninggalkan iman selain Allah dan bertemu iman kepada Allah. Meninggalkan wujudnya makhluk menuju bertemu wujudnya Allah. Meninggalkan arah timur bertemu arah barat. Banyak macam-macam. Meninggalkan wong wedok-wedok yang bukan istri kita, yang pernah kita cintai, kita tinggalkan, kita menuju istri yang sebenarnya kita. Nah, itu boleh saya katakan seperti itu. Meninggalkan, mengoperasi penyakit dalam diri kita menuju kesembuhan. Ini bahasa-bahasa yang sama maknanya. Atau di dalam kebiasaan thariqah kita disebut khususiyah atau suluk, menuju wusul datang Gusti Allah. Sebelum kami jawab dari pertanyaan tersebut, mungkin diperkenankan saya balik tanya. Ketika jenengan berkholwat, mpun dijawab. Cuman saya tanya, tak jawab sendiri. Gitu. Ketika jenengan berkholwat, apakah jenengan ini hanya dibekali dengan dzikir jahri dan dzikir sirri saja, atau jenengan ketika kholwat sudah dibekali juga dengan dzikir sirrul asrar? Mumpun dijawab, ini pertanyaan ya, tapi kalau jawab sendiri. Ketika kita berkholwat hanya memegang dan mengamalkan khususiyah itu hanya dzikir jahri dan sirri. Jahri disebut ning lisan Allah, sirri disebut di hati Allah. Maka endingnya itu, kita masuk di alam mukasyafah, alam penuh hikmah, alam penuh dengan karomah. Atau bisa saya simpulkan, alam yang masih berputar-putar terkait masalah kaun atau makhluk. Untuk membuka hijab nur makrifat biar menyala, betul sakit. Jikalau dzikir kita masih memakai dzikir jahri atau sirri. Lah, di saat itu jenengan kholwat, si A, si B, si C, atau bisa dikatakan mursyid A, mursyid B, bisa jadi tampil. Wa yasudduna an sabilillah,
mohon maaf, yang kita tahu gambar mursyid, wajah mursyid selalu menyertai kita. Bon, biar jenengan kali kula tersadarkan, betulkah itu mursyid yang biasanya membimbing kita? Saya katakan bukan. Bukan. Terus siapa? Mohon maaf. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bisa jadi jin itu aslinya kan dari iblis, minal jinnati wan nas, jinnah dari berbangsa rupane iblis, wujud jin, rupane iblis, wujud nas, manusia. Bisa. Bapak Ibu, iblis itu bisa mendo lak wedhus sih Pak ya, bisa menyerupai siapapun. Wakilah ada yang berkata kecuali kanjeng Nabi. Terus kita bisa mengatakan itu iblis atau betul-betul bukan iblis, bagaimana? Ini gak sulit toh Pak ya? Sulit. Bon, biar gak sulit, jawaban nomor 2. Jikalau dzikir jenengan ini berlandaskan juga adzikru bisiril asrar, maka tidak ada kaun sedikit pun yang bisa menampakkan diri. Artinya apa? Ketika jenengan ini ditemui oleh jin atau iblis yang bernyata jin atau manusia, dan hati jenengan iku mandang Allah, langsung saknaliko anjur. Saknaliko selain Allah itu kewujudannya hilang. Karena jenengan ada di akab. Ketika su'aul basirah, rasa itu sudah Allah anggap sebagai cukup menyalakan nur makrifat, maka ainul basirah, nyatalah wujudnya Allah. Akhirnya dikatakan hakul basirah. Oh iya, aku iki Allah. Yes, saya tak bingung mana mencoloti kedukuran iki mang ngeten. Ketika jenengan sudah dianggap Allah dzikir su'aul basirah, rasa, pasti jenengan akan dimasukkan ainul basirah. Apa maksudnya? Cahaya makrifat itu Allah nyalakan, maka gambar-gambar yang katanya itu mang gambar mursyid atau gimana, semuanya fana. Semuanya fana Pak. Lalu mursyid itu turun ning omah kok. Turu. Lah asli sapa? Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Bagi siapa? Bagi kita yang belum menyertakan khalwat itu dengan sirul asrar. Saya berani berkata ini karena saya juga korban Pak. Saya juga korban puluhan tahun berdiskusi bulat di alam kasab seperti ini. Sekarang sudah tidak zamannya, maka daripada itu nanti jadi penghalang, maka kita lompat aja suluk kita menuju ke musyahadah, bertemu Allah di dalam alam musyahadah, berarti sirul asrar. Siapa yang terus mewiridkan dzikir sirul asrar, maka waridnya ini akan datang untuk menghilangkan seluruh penjajahnya hati yang disebut nafsu, akan keluar. Akhirnya nyatalah Allah. Berarti roh itu sudah merdeka, alias sudah tidak menjadi budaknya hawa. Cirinya kalau bukan budaknya hawa nafsu, ketika mau beraktivitas apapun, dalam hati jenengan rasa sing muncul bukan jenengan yang melakukan, bukan kita sebagai makhluk yang melakukan, tapi Allah yang melakukan. Allah kita toh? Kita. Wa nahnu kita.
Loh, makanya dalam Al-Quran Allah berkata tidak hanya ana, tidak mufrad, enggak, kadang yo akeh, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kita lah ngono, nahnu kan kita, berarti Allah akeh. Iki nambah bulet iki, nambah bingung. Wis kudu bingung sih, memang ngaji tasawuf kudu bingung ngeten Pak. Nahnu, kita itu karena banyak, si A si B si C si D, hidup si A si B si C, ya itu banyak. Makanya syuhudul wahdah fil kasrah, masuklah keakhatan dalam banyak. Berarti biar akhad, maksudnya nahnu itu akhad, ya jangan melihat jenis-jenisnya, jangan melihat jumlahnya itu, lihatlah semuanya itu dalam keakhatan tunggal. Berarti hidup di si A si B si C sama, ngerti nggih? Sampai lihat Allahnya aja, lihat hidupnya aja, begitulah. Jadi kalau pertanyaan apakah ada mursyid dua, lah niki saya kembalikan pada apakah kita itu waktu solo itu sudahkah kita itu memegang sirul asrar atau belum. Kalau belum, berarti itu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itulah buah dari wirid. Itu akan jadi karomah Pak, akan jadi karomah. Tapi jika jenengan wiridnya sirul asrar, walaupun jenengan sir terus sampai sertakan sirul asrar, maka jadinya warid itu adalah minallah, bukan minasyaiton, tapi minallah. Ada keterangan tentang warid Pak di dalam kitab Hikam, ada dua, warid minallah dan warid minasyaiton. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet keluar dugi tema Gus. Terus pundi carane anak niki nebus dosa? Pak, napa kelawan si anak niki kenal kali Gusti Allah, Allah saged ngapura dosa tiyang sepah. Kali nylametaken tiyang sepah tasik sedo napa tasik urip? Pun. Sampun nggih? Nggih. Nggih. Bisakah anak itu menebus dosa orang tua? Terlepas anak ini sudah meninggal atau belum? Itu pertanyaan. Andai kata bisa, andai kata, caranya bagaimana? Lebih-lebih orang tua yang sudah meninggal. Bun. Hadis Rasulullah yang bersumber dari hadis sahih tentang 3 perkara yang tidak putus manakala memang ada. Kalau nggak ada ya enggak. Itu hanya menyangkut orang tua yang sudah meninggal. Dalam hadis ini, idza mata benu adama ing qata'a. Ketika anak Adam itu meninggal, maka terputuslah semua urusannya kecuali 3 perkara kalau memang ada. Sodakotin jariyatin au ilmin yantafa'u bih, sodakoh jariah atau ilmu yang bermanfaat. Pernahkah dia bersodakoh jariah? Pernahkah adakah ilmu yang bermanfaat? Pandangan hakikat sodakoh jariah itu ketika bersodakoh hatinya gak ngaku kalau dirinya yang sodakoh. Sebab innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-Maidah ayat 27. Ibadah apapun yang diterima Allah itu ibadah yang berdasarkan hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah hati yang sudah makrifat pada Allah. Ketika saat dia mengamalkan, betul-betul hatinya makrifat. Tandanya hatinya tidak muncul rasa agune diri hamba yang bisa bersedekah. Sebab Ibnu Athaillah juga mengatakan al-a'malu utawi piro-piro amaliyah apapun iku suwarun qaimatun, laksana patung yang tidak bisa apa-apa. Amaliyah.
Amaliyah yang bagaimana yang dimaksud yang seperti patung? Amaliyah yang tidak diterima oleh Allah. Bahasa Mojokerto namanya muspro. Muspro. Entah muspro itu singkatan tuh gini apa? Musnah, mungkin ngoten. Saya belum paham sampai sekarang. Muspro. Tuasai, udah ngoten ini. Lah, biar amal itu tidak seperti patung yang tidak berguna, tidak bisa apa-apa, harus dikasih roh. Apa rohnya amal? Wa arwahuha utawi piro-piro rohe amal iku wujudu siril ikhlas, wujude rahasiane ikhlas fiha ing dalam amal. Mana yang disebut rahasiane ikhlas? Yaiku ketika jenengan saat laku apapun dohir ini hati jenengan sudah lepas keakuan diri alias tajali. Itulah rahasia ikhlas. Berarti dalam hati jenengan menetapkan semua yang bisa melakukan itu hanyalah Allah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Makanya ketika saat muadzin adzan hayya 'alas shalah, jenengan jawabnya bukan hayya 'alas shalah, tapi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya bisanya Anda takbir, berdiri, rukuk, sujud, duduk, salam atau membaca rukun-rukun sahnya sholat, hati harus duduk di tajali. Itulah penetapan la hadis la haula wala quwata illa billah. Atau dalam surat As-Saff, wama Allahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan semua makhluk. Wama ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul dari makhluk itu datangnya dari Allah. Iki kecilik Pak diwaca, tapi prakteknya dereng. Prakteknya ketika jenengan sudah paham ilmu tauhid, baru oh iki berarti sisa umur kita tinggal berapa, yaitu Bapak Ibu miturut hadis tadi, mohon maaf, anak itu mendoakan khusus bagi yang sudah meninggal. Bisa. Caranya apa? Anak ini harus soleh. Soleh yang dimaksud anak ini harus mencapai Habibullah, mencapai auliaillah. Hatinya sudah makrifat pada Allah. Karena hanya golongan ahli syuhud inilah Pak, yang rata-rata semua amaliyah dohir ini mesti berdasarkan wujud rahasianya ikhlas. Satu sisi seperti anak ini yang bisa menolong, tapi ketika saat beliau bertajalli kan sudah hilang toh Pak, anak itu sudah fana toh, berarti sengalang siapa? Allah, bukan anak. Lah, ketika Allah sudah hanya Allah yang menolong, maka berlakulah terhadap bapak sekalipun bapak ini belum meninggal. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bukan kamu Muhammad sesungguhnya yang bisa memberikan petunjuk terhadap orang-orang, bahkan orang yang dekatmu. Bukan, tetapi walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk, tetapi yang bisa mengampuni hanyalah Allah pada hamba yang dikehendaki. Makanya napa sih kita kalau nyelameti wong tua ngundang tahlil itu tidak tetangga kiri kanan aja orang dua, enggak, kadang satu RT ya. Itu semata-mata kalau boleh saya katakan barangkali di situ ada wali nih Gusti, itu loh Pak maksudnya itu. Tapi nggak pernah disampaikan. Yang disampaikan 40 orang membaca Fatihah sama dengan wali Allah satu. Nggak tentang kebanyakan. Padahal itu semuanya isyarah Pak. Sama dengan gini, ayo nek pancen iku mang bener. Ya ngunu maksudnya, ngunu mau lho 40 mangko.
Sampeyan iki nggo kulite kacang 40. Wis gak cukup 40, 100 sampean tandur. Terus sampai nandur ning sawah lain bijinya 1. Yang cukul yang mana? Ya udah. Ini sih durung paham ya mbuh, ngerti aku. Jadi kita undang satu RT atau satu baris itu barangkali anaknya sendiri gak ada yang soleh, barangkali di antara tetangga-tetangga kita itu wali Allah yang kita tidak tahu. Mungkin di dalam makalah 119 kalau nggak salah, mohon nanti di cross check. Dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah dawuh berbicara tentang aulia itu kebanyakan ditutupi Allah. Cara Allah menutupi, dia ditutupi dengan kerjanya sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pejabat, sebagai apapun, bahkan sampai sebagai yang paling rendah. Dengar nggih? Lu ada. Monggo tabrakan sih, tabrakan monggo tabrakan. Tabrakan sih, enggak apa-apa tabrakan sih. 21. Nomornya 21. Wanita nakal atau laki-laki yang selalu sobo doli. Doli ini mau ditutup, Pak. Loh, itu suka-suka Allah. Siapa? Orang lain nggak tahu kalau itu wali Allah, nggak tahu. Bahkan wis terlalu terlalu ekstrim ini, wow. Ditutupi Allah dengan status sebagai pemulung. Wis dia rumahnya di bawah jembatan, kerjanya dia itu cari sampah, terus dijual, terus buat makan. Kita nggak tahu. Tapi kalau itu kekasih Allah, hatinya mesti dikir. Wis gak. Tidak mungkin enggak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ali Imran 191. Baik ketika dia berdiri atau duduk atau berbaring. Berbaring berarti tidur. Dia selalu berzikir. Lihat pangkatnya di mana. Kalau pangkatnya di musyahadatul baqa, musyahadatul fana, dikiri didik, ilingnya dit, fana'nya dikit. Dalam satu hari satu malam, fana'nya dikit. Itu kekasih Allah sudah. Kalau pangkatnya di musyahadatul kamil, lebih banyak. 24 jam dia itu fana'nya. Artinya, makrifatnya pada Allah. Kecuali sudah di musyahadatul baqa, terakhir, makom jam'i, entek pun, telas, habis. 24 jam dia selalu sholat daim. Atau hatinya selalu ingat, baik dia tidur maupun tidak tidur. Loh, cara-cara Allah nutupi biar orang lain nggak tahu seperti itu. Apakah mereka itu selalu nyun sewu yang dikatakan kekasih Allah mesti dia itu orang yang mendidik ilmu tauhid? Belum tentu. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Kadang-kadang sing didik ilmu tauhid itu kebanyakan belum laku kok. Tapi wis wani ngongkon umate nglakoni. Ngaloro dek ingit. Hati-hati, itu disebut ahli tahqiq, bukan ahlul makrifat Allah. Ahli tahqiq, apa sih ahli tahqiq? Ahli menguasai tentang ilmu tauhid tapi belum ngamalke. Daqaiqul asrar dia buka oleh Allah tapi belum melakukan. Tapi mohon maaf, kalau memang betul-betul dia itu sudah melakukan ketika saat dia menyampaikan dinul haq, nggak ada hati condong tentang sakliyani Gusti, nggak ada. Tendensi-tendensi yang seperti itu, apalagi tentang pangalem pun boten pengen dimuliakan ora lan sak pituruté ora. Nggak ada hal seperti itu karena beliau sudah dibebaskan Allah dari penghambaan dari masyarakat. Tapi kalau kita belum mengamalkan, sudah paham terus mengajarkan, pasti masih ada harapan pengalem dari masyarakat. Ini bahaya tambahan. Bahaya.
Oke, jadi jawaban saya Pak, miturut hadis Kanjeng Nabi tadi khusus bagi orang tua yang sudah meninggal. Lah caranya bagaimana? Ketika anak itu kirim dungo, apakah lewat Fatihah, baca Quran atau sedekah jariyah, dia itu secara syariat memang sudah ditujukan kepada orang tua, tapi secara hakikat hatinya lepas diri. Itu caranya. Makanya kekasih Allah yang sampai undang tahlilan itu ya, itu ketika tahlil kadang-kadang dia diem, nggak mengucap, kadang-kadang nggak mengucap, tapi rohaniahnya itu duduk di tajalli. Nah inilah yang dimaksud awalatun solihun yad'unah. Ini bukan harus anak keturunan, bukan. Jadi awalatun ini adalah saya ambil dari hubungan orang yang terdekat. Anak dengan orang tua adalah hubungan yang terdekat. Tetangga RT terdekat daripada desa sana desa sini. Nah, berarti masuk toh ini, masuk awalatun. Tapi kalau yang ditanyakan adalah orang tua yang belum meninggal, maka ketika saat anak soleh itu tadi mendoakan, berarti yang menolong itu bukan anak atau bukan kekasih Allah, tapi langsung Allah. Kalau langsung Allah juga berlaku pada diri orang tua yang belum meninggal. Bentuknya apa? Ngeten. Jenengan, kalau hati itu sudah bisa menerima ajaran Rasulullah di jalur tauhid ini, itu awal tanda Allah telah mengampuni dosa jenengan. Sebab jenengan mesti akan fayat tabiuna aksanahu. Piye carane kok aku iki terus bisa mengamalkan ajaran ini, sehingga dalam hati sampean Allah tanamkan rasa rindu untuk ketemu Allah. Wa man kana yarju liqa Allah, itu pasti ditanamkan Allah rindu ketemu. Lah kalau sudah begitu, maka Allah membuka pintu, semua pintu untuk jenengan bertemu Allah. Itu pasti Pak, ikut nalari prosesnya di situ. Akhirnya jenengan dengan seadanya dalam diri jenengan melakukan kholwat semampunya. Nah itu bahasanya semampunya kalau kembali kepada diri jenengan. Akhirnya semakin lama, walaupun kebu itu nggak bisa masuk lenge orang-orang, tahu orang-orang ya, lengnya semut karena besar kepalanya gitu. Lama-lama diusek-usek, akhirnya bolongan bertambah besar. Tahu kebu Pak nggih? Lembu nih lah, lembu. Terus masuk. Akhirnya gampang itu akan semakin besar lubangnya. Bila mana zikir itu terus sampai lakukan, maka semakin lama yang mengotori, menghijabi hati kita semakin dibersihkan oleh Allah. Jawabannya, mengapa? Tadi saya katakan diampuni. Tadi surat Ali Imran 31 kan ada kalimat yang mengatakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah niki, itulah tanda akhirnya nanti dijadikan Allah sebagai Habib atau kekasih Allah. Oke? Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu derek tanggat Gus. Niki soal mimpi perjalanan kholwat. Mimpi soal saya dikasih bunga 4, yang 3 itu nggak sama bunganya, yang 1 itu cuma tangkai gitu, yang 1. Keduanya saya mau bangun tidur, di mata itu ada cahaya. Saya sudah sadar, sudah bangun itu ada cahaya, terus saya buat nengok masih ada, sampai saya buat nengok ke belakang masih ada cahaya itu. Terus saya balik ke depan sudah nggak ada. Keduanya, ketiga saya itu masuk di alam apa tuh, gedung itu besar, tinggi sekali. Di sana itu nggak ada siapa-siapa, cuma ada saya sendiri. Tapi kok saya bisa lihat jasad saya sendiri ya Gus. Terus pun di ngoten niku Gus. Kempun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jenengan sing gak pernah diterjadikan Allah kasaf seperti itu, ojo iri. Aku wis tahunan gak apa-apa. Lah ada yang seperti itu ya, udah, itu Allah punya maksud sendiri. Nah terhadap ibunya diterjadikan seperti itu, ya Allah punya maksud sendiri. Jenengan kalau suka pada seorang pemuda, bapak jenengan biyen karuan jenengan sebelum dinikahkan, bunga itu tanda, Pak, tanda rasa cinta. Bungaku dahlia nih. Apa bunga maksudnya? Itu adalah tanda Allah mencintai. Mengapa? Karena jenengan di situ berkholwat yang menjalankan fayat tabiuna aksanahu, menjalankan, mempraktekkan apa ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini. Otomatis jenengan itu dibekali sirul asror, dibekali dikron, dikir sing sejatine dikir. Bunganya itu minangka gambaran. Lah bunga itu kok 4, situ gak ada bunganya, tangkai tok. Lah ngoten nah. Mohon maaf, itu mempunyai maksud lanjutkan dikir jenengan biar betul-betul yuhibbukumullah, Allah akan mencintai jenengan. Wes, iku bunga tok lho niku. Belum sing memberi bunga. Anda nanti akan bertemu yang memberikan bunga. Ini gambaran, dan ini ada di alam kasyaf, bukan alam musyahadah. Belum alam musyahadah. Yang kedua, lebu gedong, mang. Oh cahaya, oke. Jenengan habis tidur melihat di depan sampean ada cahaya, sampean ke belakang, yo si melihat, ke samping melihat, ke depan lagi sudah tidak ada. Lah nur itu apa? Saya bertanya pada ibu dulu, tapi jangan dijawab, nanti saya jawab sendiri. Ketika sampai melihat cahaya, apakah ada dua? Maksud ada dua, yang melihat dan yang dilihat. Apakah ada jenis dua? Jenis dua itu apa? Jenengan makhluk sebagai yang melihat. Cahaya itu makhluk yang kita lihat. Jikalau iya, maka itu tetanda. Satu, di alam kasyaf. Dua, tetanda nanti jenengan ini akan Allah siapkan cahaya makrifat untuk meniadakan selain daripada ilahun wahid, la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Yang melihat sudah tidak ada, yang dilihat sudah tidak ada, perkara untuk melihat sudah fana semuanya. Ilahun wahid. Ini berarti musyahadah. Kalau masih ada dua jenis, maka itu di alam muka syafa. Yang ketiga, jenengan dimasukkan gedong yang kelihatannya tinggi, tidak ada siapa-siapa, terus kok ya saya bisa melihat diriku sendiri. Sama. Pertanyaan saya, apakah ada dua? Antara yang melihat dan yang dilihat. Jikalau ada dua makhluk, yang melihat dan yang dilihat, maka itu ayat besok kalau disebut amal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ilah wallahu ta'ala. Yang melihat Allah iku Allah sendiri, nisbate jenengan nyawang diri jenengan piyambak, Anda melihat wujud Anda sendiri. Itu alam kasyaf, mempunyai maksud. Besok itu yang disebut orang yang makrifat bertemu Allah itu, Bu, yang melihat, yang bertemu Allah itu Allah sendiri. Begitulah. Oke, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahid Dugi Tempero, Kejayaan Pasuruan, Yai. Ada yang saya mau tanyakan. Saya pernah membaca makalah begini, Yai.
Di dunia ini banyak macam-macam orang yang tertipu dengan dunia. Yang pertama, orang yang berilmu akan tertutup, terhijab dengan Tuhan itu dengan ilmunya, nomor satu. Nomor dua, katanya ada yang orang zuhud juga akan bisa tertipu dengan kezuhudannya. Yang ketiga, orang kaya akan terhijab dengan kekayaannya, juga sebaliknya orang yang miskin akan tertutup kepada Tuhan itu dengan kemiskinannya. Gimana ya ini, Yai? Membingungkan, Yai. Makasih, Yai. Inji yahjubuhum bi ulumihim, yahjubuhum bi ibadatihim, yahjubuhum bi amwalihim. Benar, Allah akan menghijabi, menutupi ruh hati seseorang dengan apa yang mereka takaburkan. Contoh saya alim, dengan kealiman itu hatiku takabur. Tanda kalau saya takabur, dalam hatiku merasa ilmu itu milikku. Yang kedua, ketika aku sampaikan ilmu, hatiku merasa aku klason yang menyampaikan. Inilah Pak, akan memunculkan dalam hatiku yang namanya aba wastakbar, takabur. Apa bedanya dengan iblis? Nggak ada bedanya. Aba wastakbar wa kana minal kafiri. Saya takabur dengan ilmuku, saya takabur dengan karena saya duriyah, ada nasab dari Allah, bisa jadi takabur. Akhirnya justru Allah menutupi ruhaniyahku, hatiku dengan Allah. Akhirnya yang kupandang itu adalah gelap. Ada ayatnya, ada. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Nah itu. Orang-orang yang disebut orang kafir sebab takabur itulah. Maka Allah menutupi dengan takaburnya, dikarenakan dia itu, mohon maaf, sing den nyatakno itu adalah tauhute. Akhirnya apa? Kegelapan yang kita temui makhluk. Akhirnya saya gila dengan hormat, senang dengan pengikut-pengikut banyak, semakin banyak. Pada akhirnya penghambaan dunianya semakin besar. Allah ya karim. Ini tebusannya, solusinya. Nek Anda ingin keluar dari sini, dari wilayah ini, hanya satu. Kalau Anda mau ikuti Rasulullah, udah itu titik. Di jalur dinul haq, udah itu. Ini jikalau Anda ingin keluar dari kesukaan penghambaan masyarakat. Makanya kita nggak terasa Pak, dikabuli jenenge, dikibuli oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan, mohon maaf, al-alim, al-ulama, mohon maaf, saya buka terpaksa ini. Bahkan yang mengaku-ngaku al-habib, entah itu habib temenan apa ndak, aku yang nggak tahu gitu. Oh, aku bukan ahli nasab loh Pak, bukan. Kalau niki mek ahli wong desa tok, mek ngeten tok. Nek ana gedang, wah iya gedang. Nek iku sawuh, wah iya sawuh. Engko ditandur maneh, sawuh ya jogol, sawuh gak jogol Saya tahunya mau gitu tok. Mbah Abah dulu itu didik mek ngono tok. Kowe nek pengen nasab, sawuh iku mesti wite ya sawuh. Nek kates wite ya kates. Ora enek kates wae sawuh, ora enek. Jawabannya ternyata zaman sekarang ora enek kates ngomong aku sawuh. Kecuali katesiku nyun sewu, kecuali katesiku diwenehi kulite ngaku-ngaku aku sawuh kok gede. Akhirnya bosok dibuka, ternyata ngates. Buka iku nonggone surat Al-Baqarah 120 Pak. Harus buka diri baru
cetok teng niku. Kowe sak menesapi dhewe kok ning omah Al-Baqarah 120. Ibarate wong Jawa. Kalau saya bungkus rapet nyingkno batang, suatu saat mesti ambu. Iki paribasan wong Jawa lho ya. Becik ke titik, ala ketara. Ya wis nggak bisa kita keluar dari. Cuman tinggal nunggu waktu ngoten mawon. Saiki durung kebongkar, pasti nanti suatu saat kebongkar. Idza jaa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zaqa. Jadi kita dikibuli, Pak. Dikibuli. Mengapa demikian? Nanti jawabannya. Kita dikibuli nafsu itu juga lewat amwal, harta benda. Soge, dermawan. Wah, masjid se-Indonesia siapa Pak sing bangun? Klason. Lah pabrik se-Indonesia milik Klason Tapi saya duduknya tidak di hakikat. Mesti dalam hatiku merasa saya yang melakukan. Saya beriman dalam hatiku, aku yang melakukan ini. Tidak bisa hatiku connect Allah karena yang disebut karena Allah, nggak bisa Pak. Lesan saya saja mengatakan niatku lillahi ta'ala, tapi hatiku nggak ada connect sambungan kalau itu Allah yang melakukan. Lewat rasa dalam hatiku kalau itu Allah yang melakukan, kesadaran dalam hatiku kalau itu Allah yang melakukan, nggak ada. Mesti saya merasa diriku yang bisa melakukan. Ini Pak, Allah jadikan sebagai tutup hati saya untuk tidak bisa bertemu Allah. Berarti kaunnya itu nyata dalam diriku, kaun makhluknya. Berupa pahala, berupa syurga, pujaan orang. Itulah semua kaun toh Pak. Itu makhluk, semuanya itu makhluk. Ini menutupi saya. Berarti saya dikibuli nafsu lewat ini tadi. Yang ketiga, yahjubuhum bi'ibadatihim, dengan ibadah secara lahiriah ini bisa menutupi hati kita pada Allah. Akhirnya kita merasa lebih baik daripada orang lain. Lebih beribadah. Maghrib saya sholat, di belakang masjid ada orang ngamen, mesti hatiku mau yang maghrib sholat disik kok. Hati takabur Pak. Disebut takabur lebih baik daripada orang lain. Allah berkata kepada iblis, Ajazil, Iblis dalam Gusti, apa yang menyebabkan kamu tidak mau menjalankan perintahku, yaitu sujud nang Adam? Jawabnya sederhana Pak. Iblis ngomong, kula niki luwih apik katimbang Adam, mosok mungkin sih kula niki nyembah sujud nang Adam. Sorry, unyil. Sorry. Mboten mau, Pak. Tidak mau. Bahkan ketika saat Nabi Musa mau khalwat di Gunung Turisina, Nabi Musa itu diparani iblis. Iblis ngomong nang Gusti Allah ya, jadi aku mati ketemu Gusti Allah. Iya. Terus aku di sepura apa gak ini? Ya aku tak takon nih. Takon. Pada saat itu Nabi Adam kan sudah sedo Pak ya. Akhirnya dijawab. Singkat kata, iya please di sepura. Sebab kamu durung mati. Nek kui gelem jawab sepura. Gelem. Tapi ono syarat iblis. Aku dikon sujud nang ngene kuburane Nabi. Jawabane penak. Waktu hidup ae gak gelem apa maneh wis bongko. Moh. Ini. Ana khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Gusti, bagaimana saya bisa menyembah Adam? Lawang saya lebih mulia. Saya jenengan ciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah saya kula. Berarti artinya apa Pak? Ketika kita disebut al-ubad, ahli ibadah, kok yo ibadah kita tidak kita dasari dengan dinul haq. Mesti siapapun kita, mesti merasa luwih api, luwih beribadah daripada orang lain. Ini Pak, jadi tutupi hati kita, nggak bisa ketemu Allah. Fitunya hatal akhirah. Ada dasar, ada. Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia mata hatinya terhijabi oleh sesuatu, akhirnya gelap buta pada Allah, maka di akhirat pun juga
solusinya. Nah, wis. Nek buron tetap tak ada solusi. Biar tidak dikibuli ya mbak nafsu ya. Udah fattabi'uni, ikut Rasulullah. Pelajari dinut tauhid. Setelah itu amalkan. Dengan cara begitulah nanti jenengan ini akan menjadi hati seperti hati Rasulullah. Apa? Innaka, sesungguhnya kau Muhammad ikulah ala khuluqin adim. Sungguh kau itu hati yang berbudi luhur. Akhlak ilahiyah. Berarti berbudi luhur itu hati yang sudah makrifat pada Allah. Wes. Akhirnya ini anak wong tukaran ikuti dipisah. Ojo ngono. Mengapa demikian? Karena mereka sibuk melihat Allahnya. Makanya kadang-kadang kula niki nggih delok Gusti Allah iku lucu. Sitok tukaran. Ngelokno kene, sitok ngelokno kene, ngelokno. Kok Gusti Allah lok-lok anjir. Kadang-kadang guyu dhewe Pak ngoten niku. Masyaallah. Dah. Yang jelas semua kita adalah saudara, satu nasab dari baginda Nabiullah Adam. Apakah Anda yang Nasrani, Yahudi, Islami, Majusi, semuanya satu nasab. Mari kita menjadi umatan wahidah, umat yang tunggal. Bisa menjadi umat yang tunggal hanya satu, ilahun wahid. Temuilah Tuhan yang ahad. Pun menurut dalam agama Islam ada didikan itu, jalankan. Menurut dalam agamamu Yahudi, Nasrani ada, silakan. Majusi silakan, ada. Yang penting di situ ada didikan ilahun wahid. Pun. Bapak Ibu hadirin, jadi itulah solusi manakala kita dikibuli oleh nafsu dari berbagai cara, sehingga jikalau kita itu betul-betul mutamaati pesen atiullah wa atiur rasul, aku yakin jenengan sing sugih, jenengan sing ahli ibadah dohir yang disebut al-ubad, jenengan sing alim, aku yakin ketiga hal itu tidak akan menjadikan penghalang rohaninya Anda untuk selalu bertemu Allah. Manakala jenengan ini betul-betul la'ala khuluqin azim, hati yang berbudi luhur dikarenakan menteladani kanjeng Nabi.